Halo, halo, hola, halo, 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 ha. Sobatku, Iya, sobatku. kembali lagi bersama kita Mm-mm. di podcast yang Iya. garing. Kayak kerupuk ya. Ya, gini-gini aja sih. Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol ngalur ngidul aja. Iya. Ini adalah kita mau bahas nih ya, Apa itu? sebuah topik. Sebuah Topiknya topik hidayat. bulu tangkis. Tapi bukan Itu udah topik safalas berarti. almarhum ya. Hah? Almarhum. 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 Oke. Langsung aja nih kita nih kan ngalur ngidul, ntar makin banyak topik-topik yang akan kita angkat Iya, ya. bener. Makin banyak topik ya. Mengenai generasi Z. Gen Z. Ya, walaupun sekarang nih ya, sekarang sudah ada generasi Alpha. Mm-mm. Tapi kan karena generasi Alpha ini kan rata-rata mereka masih pada kecil-kecil, Uh-uh. kerucil-kerucil, cilik-cilik. Iya, Ya. lucu sih, lucu mereka. Lucu. Dan memang sekarang lagi ada tren asbun-asbunnya Gen Alpha gitu. Memang lucu-lucu banget. Mulut-mulut dia nih memang Iya. kocak-kocak banget. Ya. Itu karena yang mengasih definisinya Gen Z. Iya, karena Padahal mereka, emang anak kecil mah semuanya juga asbun. iya betul. Memang yang bikin videonya mungkin Gen Z gitu yang bikin kayak sebenarnya sampai Gen Alpha Core. Ya. Itu yang dimunculin tuh itu Karena Gen Z udah digituin sama milenial. milenial gitu. Nah, tapi karena memang itu tadi karena Gen Alpha ini masih pada kecil-kecil ya kan. Jadi tidak bisa kita bahas gitu. Cuman kayak asbun-asbunnya aja ya kan. Iya. Jadi saya masih mau tetap membahas Gen Z. Gen Z. Saya sebagai milenial akhir banget ya. Atau Gen Z awal. Masih jauh ya? Nggak tahu ya kata A, saya juga nggak tahu ya kata A secara psikologi sebenarnya saya masuknya Gen Z ya. Cuman kalau secara penamaan generasi saya milenial akhir. Akhirnya akhir banget ya. Jadi pada tahu umur antum dong. Jadi nyerempet dikit kan milenial akhir, mereka taunya saya masih bisa 96, 94, 95 masih bisa ya. Ya, jadi nyerempet lah. Sebenarnya milenial akhirnya nyerempet juga sama Gen Z gitu. Mungkin mirip-mirip. Cuman saya mau lihat dari sisi ucapan orang-orang mengenai Gen Z ya. Apa emang Gen Z itu apakah generasi yang paling rusak? generasi paling rusak adalah Gen Z? Iya. Emang banyak statement kayak gitu? Banyak gitu. Atau menjurus ke hal Menjurus ke arah sana. Maksudnya mereka tidak mengucapkan secara eksplisit bahwa Gen Z rusak, tapi kayak contoh misalnya gini ya. Biasanya tuh HRD. Yang beberapa HRD yang bikin konten gitu kan segala macem, bikin karena HRD-nya milenial atau boomer gitu ya. Gen Z tuh ada dendam pribadi sih sebenarnya sama Gen Z ada dendam pribadi. kalau kata sih sama Gen X gitu ada dendam pribadi gitu. Iya, Gen rata-rata tuh kayaknya yang bikin thread ya kalau nggak milenial ya Gen X terkait Gen Z gitu. Kalau di dunia kerja gitu yang mengatakan bahwa lemah apa gitu. Kan maksudnya kan ya lemah adalah bagian dari sesuatu yang merusak juga gitu, karena kalau misalnya lemah ya kayak kayu keropos ya rusak gitu kan. Tapi sebenarnya sih nggak gitu sih, No. Realitanya. Nah, secara realita dan nanti mungkin kalau misalnya waktunya masih ada, kita akan lari ke cara menyikapi juga gitu. Iya, bahwa Gen Z hidup di fase yang sangat dinamis, iya. Dan apakah mereka siap dengan dinamika tersebut? Tidak. Karena kadang tidak disiapkan juga. Oh iya. Kan mereka juga objek ya terhadap situasi yang ada. Apakah mereka minta lahir dengan kondisi internet sudah secepat ini? Kan enggak minta juga sih. Kan? Iya sih. Oke, tapi sebelum ke situ ada fakta yang lucu gitu ya. Pernah nonton film Warkop DKI zaman baheula? Pernah. Atau film-film yang sekarang pemain-pemainnya udah pada nggak ada gitu ya? Iya, pernah. Itu kan penggambaran terhadap anak muda ya apa sih? Pemberontak apa kayak gitu ya. Betul pemberontak. Bahkan filmnya Roy Martin gitu kan ya, dengan pakai baju dikancing lepas 3 gitu kan. Itu kan cerita udah yang paling rebel ya di zaman itu kan. Pokoknya itu tanda anak muda aja. Tanda anak muda ya kan. Iya. Buat generasi sebelumnya mereka juga bakal bilang anak muda zaman sekarang ya. Gitu. Nah. Cuma beda ininya aja, beda narasinya aja, definisinya sama kok. Oh, oke. Ya. Iya. AA ngomong nih ke Gen Alpha gitu kan, saya cerita ke antum gitu, kemarin ketemu Gen Alpha gini banget dah gitu kan ya. Dulu juga sama gitu ya, ketika Gen X atau Boomer ngelihat AA gitu, dia juga akan ngomong, kemarin ketemu sama kerucil
Kan dulu mah nggak ada nggak ada milenial, nggak iya, ada nggak Gen ada X dulu gitu kan. anak kecil aja, anak kecil Kan ya. ngomong kayak gitu. Kelakuannya ya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya hal seperti itu atau penilaian demikian itu akan selalu terjadi pada setiap generasi karena memang kita menghadapi generasi yang berbeda dengan kita. Gitu. Jadi kalau sekarang ya Gen Z memang sedang ada di spotnya ya. Iya. Gitu. Jadi ketika mereka akhirnya menjadi figur yang dibegituin gitu ya. Emang sekarang sedang zamannya aja. Lagi lu aja yang kena Jadi ya apa kenakalan remaja itu pelaku utamanya kalian sekarang gitu ya. Kalau dulu ya pelaku utamanya ya milenial. Ya kita juga dengan gaya pada masanya. Iya, betul. Kayak gitu. Ya enggak? Iya. Di rebel zaman sekarang gitu. Beda dengan ya dulu milenial ya rebelnya gaya milenial gitu. Gen X ya rebelnya gaya Gen X gitu. Betul. Jadi kalau kita bilang generasi yang paling rusak enggak sih. Enggak seperti gitu ya. Enggak segitunya. Insya Allah setiap generasi akan selalu punya keunggulan dan ujiannya masing-masing. Ya itu tadi maksudnya memang kalau menurut saya yang pernah saya baca sih beberapa generasi itu memang dibentuk dengan dasar yang berbeda-beda gitu. Misalnya kayak Gen Z yang memang dengan native digitalnya, kan? Terus sebenarnya milenial akhir juga sudah native digital. Iya betul. Maksudnya memang udah masuk di masa itu ya. Makanya ada banyak sekali pemikiran milenial akhir itu lebih mirip Gen Z daripada milenial awal yang lebih mirip Gen X. Iya betul. Iya betul. Gitu. Betul. Saya pernah, maksudnya ya bahkan kalau mau dilihat ya, maksudnya memang milenial awal sama milenial akhir kayak terlalu jauh gitu. Terlalu jauh sebenarnya. Lagi kan itu sebenarnya istilah yang digunakan hanya untuk menunjukkan situasi yang terjadi ya. Iya. Bukan karena emang dibentuk secara psikologi. Ayo kita bikin lokakarya untuk menentukan generasi apa lahir tahun berapa gitu. Enggak ada. Oh enggak ada. Itu hanya literally penamaan aja. Gitu. Penamaan yang tahun segini ke tahun segini itu generasi ini. Bahkan penamaan tahunnya pun seringkali juga berbeda pendapat antara seorang pakar A dengan pakar B. Iya, betul. Itu aja. Gitu ya. Jadi poin pentingnya itu aja, maksudnya itu kayak kadang kita juga terlalu jahat juga sih, mudah menilai orang lain ya. Iya. Gitu. Kita ya tadi milenial sangat mudah untuk menilai Gen Z misalnya kan. Gen Z mudah banget menilai Alpha. Padahal mah kalau kita tarik garis lurus sebenarnya mah sama aja. Tapi memang setiap zaman itu punya keunikannya masing-masing. Orang yang dibesarkan dengan native digital nanti akan seperti apa cara berpikirnya. Dan juga dibesarkan dengan orang tua yang berbeda gitu ya, No ya. Iya, betul. Gitu. Misalkan kayak milenial itu kan penuh dengan kebingungan karena milenial itu yang mengalami banyak hal. Ya, betul. Milenial itu. Dinamikanya lebih parah di sana tuh. Lebih parah, No. Milenial tuh. Mulai dari nggak punya TV, ketemu TV hitam putih, ketemu TV warna, sampai ketemu TV ceper, sampai kemudian pakai handphone. TV-nya pindah gitu. sini. Betul. Sampai ninggalin TV. Ya kan? Iya. Karena nontonnya udah di HP. Itu dialami semuanya oleh milenial dan Gen X. Jadi kebingungan yang terjadi. Makanya seringkali ketika mereka ngikutin Gen Z kan kelakuannya norak ya. Iya. Karena emang apa ya? They just trying to fit in. Tapi gagal gitu. Betul. Hanya ingin fit tapi tidak fit gimana ya? Gitu ya. Karena emang harusnya bukan baju itu yang mereka pakai. Betul. Harusnya mereka pakai baju mereka. Baju mereka. Cuman ya karena itu tadi, karena perkembangan zaman ya sekarang itu adalah perkembangan zaman yang harusnya untuk Gen Z. Begini gitu ya. Mereka berusaha fit in gitu ya. Harusnya mereka fit in dengan cara mereka sendiri. Ya itu sebenarnya sih saya ingin ingin ada pesan yang tersampaikan juga untuk teman-teman yang mungkin saat ini mempunyai posisi mungkin HRD atau apapun itu segala macam, jangan dipukul rata gitu. Maksudnya jangan sampai itu menjadi sebuah stigma bahwa kelahiran yang 2000 segala macam nggak bisa kerja gitu apa karena lemah, nggak bisa ditekan atau apa. Nggak melulu seperti itu ya. Enggak melulu kok. Lagian kadang-kadang mohon maaf yang kayak gitu kan konten ya. Iya. Gitu. Terus udah gitu juga coba dari sekian banyak orang yang diwawancara, sebenarnya yang zong itu yang kayak gitu tuh berapa sih? Betul. Gitu ya. Betul. Cuma kan kadang orang tuh seneng kalau apa yang dia buat viral ya. Iya. Apa yang dia jadi ya udah dibikin aja supaya seakan-akan itu spotnya adalah memang hampir semuanya seperti itu, padahal kan enggak ya. Yang penting rame aja, yang penting hit tweet aja gitu. Tweetnya hit gitu kayak. Betul bahwa mereka berbeda pasti ya, cuma karena tadi ya yang mereka hadapi juga beda juga. Betul. Tapi sampai kemudian menetapkan bahwa generasi paling buruk,
ya emang alat ukurnya apa? Iya. Tidak semudah itulah. Kalau saya sih sederhana, maksudnya apapun itu, HP, motor, mobil itu pun ada ya karena takdir Allah juga. Artinya memang Allah memang sudah tahu akan ada barang-barang ini dan pasti ada fungsi positifnya gitu. Ada. Jadi ya kalau misalnya emang ada sebuah generasi yang memang native terhadap hal ini, pasti dia akan punya keunggulannya juga gitu, nggak yang langsung negatif aja gitu. Tinggal bagaimana cara kita mempersiapkan itu semuanya ya. Betul. Kita punya anak gen alpha, tetangga seperti ini, tinggal udah nggak di kampung, misalkan di perumahan, itu kan mempengaruhi juga ya. Iya betul. Itu juga termasuk juga itu misalkan kalau kita menjadi orang yang bekerja jadi HRD gitu, kita harus bisa ngebedain juga antara Gen Z yang tinggal di kota, Gen Z yang tinggal di desa, pasti akan berbeda juga. Betul. Gen Z yang berasal dari keluarga yang kaya sama yang menengah itu akan berbeda juga. Pada akhirnya mas semuanya juga akan kembali pada bagaimana dia dibesarkan, bukan Betul. tentang apakah dia Gen Z, milenial, alpha gitu ya. Betul. Pola asuh jauh lebih menentukan. Betul. Gitu ya. Jadi si generasinya itu bahkan bisa jadi tidak mempengaruhi polanya gitu. Iya. Tapi si pola asuh justru ya memang tetap kembali lagi ke situ ya. Ya. Untuk menentukan si orang tersebut gitu. Nah, nanti apa namanya? Mungkin itu aja kali ya. Iya, salah. Terkait generasi Z ini gitu kan, terkait generasi Z, milenial dan lain-lain ini. Mungkin nanti kalau untuk kayak apa ya cara menyikapinya atau cara itu mah jatuhnya jadi kayak cara menjadi orang yang baik aja ya kalau kayak gitu ya, karena maksudnya intinya jangan tinggalin Islam lah ya. Itu sudah. Udah, insya Allah kalau selalu ada Allah di hati kita, itulah yang akan memberikan kita border terhadap keburukan-keburukan. Apapun generasi kita ya, maksudnya mau generasi Z, mau yang Alpha nih kalau bisa udah ngerti, ini kalau nonton mau generasi mau milenial, mau X, ya mau baby boomer ya pokoknya itu tadi, jangan tinggalkan apa tadi ya? Allah ya. Allah. Jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan agama. Itu aja ya. Poinnya. Oke, itu saja. Oke, sip. Topik kita pada kali ini. Oke. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Dadah.